Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello everyone, welcome back with me. I want to thank you for coming to my presentation. Before I explain my presentation material, I will first introduce myself. My name is Idra Bakhtiar, my student ID number is 051, and I am from Agribusiness A. And now this video will explain about red onion, or we can also call them bawang merah commodities. The owner is Mr. Musli. In this opportunity, I would like to present about the first is location of planting, the second is processing, and the third is marketing. Red onion is one of the leading commodities in Madura. Time for this research, the planning location is in Banyu Atas Village, Banyu Atas District, and Sampang Regency with the owner Mr. Musli. The second is in for processing. Dalam proses tanam sampai proses panen bawang merah, milik Pak Haji Musli ini membutuhkan waktu 2 bulan 5 hari untuk menghasilkan bawang merah siap panen. Selain itu, dari segi perawatan dan juga pemeliharaan dilakukan secara berkala dengan pemupukan, penyiangan, dan pemilihan hama pada tanaman bawang merah. At the last for marketing, Mr. Musli can make the right sales sold to collector in his village. Mr. Musli sebagai petani dapat menawarkan tanaman bawang merahnya pada saat umur 50 hari kepada pedagang pengumpul dengan sistem panjar lebih dahulu, dan sisanya dibayar oleh pedagang saat panen dengan mengkalkulasi peroleh produksi dengan tingkat harga yang berlaku saat transaksi tersebut dilaksanakan. Kemudian, untuk alasan kenapa memilih komoditas bawang merah ini, karena komoditas bawang merah ini merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang, sehingga berpotensi untuk dikembangkan namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu perlu adanya strategi untuk bagaimana cara mengembangkan potensi pada komoditas bawang merah ini agar kedepannya lebih optimal dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu terkait preferensi konsumen. Apa sih preferensi konsumen itu? Menurut Kotler pada tahun 1997, preferensi konsumen merupakan pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap produknya yang sedang dikonsumsi. Kemudian preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada. Dengan melihat melalui atribut yang di dalamnya terdapat taraf yang menentukan nilai kegunaan. Nah, untuk nilai dari kegunaan itu menggunakan skala Likert, di mana nilai 1 sampai 5 yang nomor 1 artinya sangat tidak penting hingga 5 yaitu yang artinya sangat penting. Selanjutnya pada komoditas bawang merah ini, untuk atribut yang pertama ada harga dengan taraf harganya Rp40.000, Rp55.000, dan Rp70.000 per kilogramnya. Dengan nilai kegunaan tertinggi berada pada nilai tarafnya Rp55.000 per kilogram. Selanjutnya dengan atribut aroma dengan taraf aromanya yang menyengat dan tidak menyengat. Dengan nilai kegunaan tertinggi berada pada nilai taraf aromanya yang menyengat. Kemudian untuk ukurannya dengan taraf yaitu ada ukuran kecil, sedang, dan besar. Menyengat dengan nilai kegunaan tertinggi berada pada nilai taraf ukuran besar. Kemudian ada atribut warna dengan tarafnya yaitu berwarna kecoklatan, dengan berwarna memudar putih, dan berwarna merah menyala. Untuk nilai tarafnya yang tertinggi terletak pada taraf warna merah menyala. Kemudian berdasarkan hasil analisis bahwa harga merah yang disukai responden yaitu dengan harga Rp55 per kilogramnya karena memiliki nilai kegunaan sebesar 5. Sedangkan untuk harga yang Rp40.000 dan Rp70.000 ini dinilai kurang disukai dengan nilai kegunaan lebih kecil. Nah, menurut responden dengan harga bawang merah tersebut, responden akan mendapatkan bawang merah dengan kualitas bagus dan sesuai dengan keinginan responden. Sehingga dapat disebutkan bahwa preferensi konsumen terhadap bawang merah ini yang menjadi lokasi penelitian mengarah pada bawang merah dengan harga Rp55.000 dengan aroma yang menyengat dan tingkat ukuran yang besar dengan memiliki warna umbi merah menyala. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai customer value, di mana customer value sendiri yaitu sebuah kombinasi antara fungsional benefit atau manfaat fungsional suatu barang dengan emotional benefit atau manfaat dari sisi emosional.
suatu produk. Nah, terdapat 3 tipe dari customer value yang melekat pada komoditas bawang merah. Yang pertama yaitu functional value, di mana solusi yang ditawarkan oleh suatu produk ini kepada pelanggan. Jadi produsen bawang merah menawarkan mutu kualitas yang terjamin dari segi harga, aroma, ukuran, dan tingkat ketajaman warna umbi. Kemudian yang kedua ada monitoring value, yaitu maksudnya bagaimana uang yang telah dibayarkan oleh konsumen ini sesuai dengan kualitas suatu produk. Jadi konsumen rela membeli harga yang sedikit mahal demi kualitas yang terjamin, di mana aroma dan ukuran bawang merah serta warna umbinya sesuai yang diinginkan. Yang ketiga ada namanya social value, di mana suatu produk ini bisa membuat pelanggan merasa spesial, seperti bisa merasa membantu satu sama lain, misalnya dengan harga yang ditawarkan produsen ke konsumen menerima produk yang memiliki banyak khasiat untuk kegunaan bumbu masakannya. Selanjutnya yaitu mengenai rancangan model. Nah, yang pertama ada rancangan model pemasaran selling skill, di mana selling skill sendiri yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang penjual produk. Sukses tidaknya suatu bisnis secara tidak langsung dipengaruhi bagaimana kemampuan produsen dalam menjual produk yang dimilikinya. Untuk selling skill ini erat kaitannya dengan manipulatif, membujuk, menekan, dan menarik perhatian seseorang. Esensinya bahwa selling skill adalah communication skill. Kemudian untuk rancangannya modelnya sebagai berikut. Yang pertama ada effective communication skill, di mana keterampilan yang efektif, keterampilan yang harus dikuasai oleh produsen bawang merah, yaitu harus memberikan merespon yang tepat dan baik terhadap kondisi prospek konsumen dan pelanggan. Kemudian ada communication skill yang terdiri dari komunikasi verbal atau lisan maupun bentuk tulisan. Ada namanya komunikasi non-verbal, yaitu dalam bentuk gerakan tubuh. Untuk yang kedua yaitu namanya effective listening skill, yaitu mendengarkan secara efektif. Produsen di sini harus mampu meluangkan waktu untuk memahami apa yang dibutuhkan prospek konsumen dan pelanggan, kemudian mengidentifikasi masalah yang sedang dipecahkan oleh mereka. Kemudian yang ketiga ada namanya problem solving skill, di mana memecahkan masalah. Untuk produsen bawang merah ini harus bisa memberikan solusi atas problem yang dimiliki prospek konsumen maupun pelanggan. Nah, yang keempat ada namanya interpersonal skill, di mana menjalin hubungan baik antara penjual bawang merah dengan target marketnya. Yang kelima ada namanya persuasion skill, di mana produsen bawang merah ini harus mampu mendorong konsumen memilih produknya, bukan produk milik pesaing. Kemudian yang keenam ada namanya customer service skill, di mana layanan pelanggan itu sangat dibutuhkan. Jadi produsen bawang merah ini harus mampu membuat pelanggan itu kembali membeli produknya kembali dengan layanan yang terbaik yang telah diberikan. Hal itu dapat mewujudkan customer relation dan customer loyalty. Selanjutnya yaitu mengenai personal selling. Nah, personal selling sendiri ini merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara langsung atau melalui tatap muka antara penjual dengan calon konsumen. Rancangan model pemasarannya sebagai berikut. Yang pertama ada namanya prospecting and qualifying, di mana memilih dan menilai prospek. Jadi produsen bawang merah ini harus mengidentifikasi pelanggan potensial dengan cara menghubungi banyak calon, tapi biasanya hanya beberapa yang tersedia membeli. Yang kedua ada namanya approach atau pendekatan. Jadi produsen bawang merah ini harus mengetahui dan berdiskusi siapa calon pembeli agar mendapatkan interaksi hubungan untuk kedepannya. Nah, yang ketiga ada namanya presentation, di mana produsen bawang merah ini menceritakan atau menjelaskan keunggulan dari produknya kepada calon konsumen. Yang keempat ada namanya handling objection. Untuk mengatasi keberatan, yaitu dengan menghilangkan rasa keberatan konsumen, harus ada pendekatan positif hingga rasa keberatan itu hilang dan dapat membeli produk dari produsen pemilik bawang merah ini. Nah, yang kelima ada namanya closing atau menutup penjualan, di mana produsen bawang merah ini meyakinkan kembali apakah konsumen membeli produknya atau tidak jadi membeli produknya. Kemudian yang keenam ada namanya follow up, di mana follow up merupakan tindak lanjut produsen bawang merah untuk meyakinkan kembali pelanggan apakah mendapat kepuasan atas layanan yang diberikan oleh produsen ini dengan pelayanan yang diberikan secara terbaiknya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai langkah persiapan untuk pasar ekspor bawang merah. Nah, yang pertama ada persiapan produk bawang merah dan negara tujuan ekspor dengan melakukan riset. Jadi pada saat persiapan untuk ekspor bawang merah, memastikan produk komoditas bawang merah ini bukan merupakan produk yang dibatasi atau dilarang untuk ekspor. Kemudian memastikan produk dapat terjamin kontinuitas keberadaannya serta keamanan produk tersebut.
Kemudian melakukan riset untuk mengetahui gambaran pasar serta potensi komoditas bawang merah. Yang kedua yaitu persiapan korespondensi ekspor, di mana mencari koresponden yang dapat menerima produk ekspor kita, seperti halnya perusahaan ataupun pemerintah negara tujuan. Ketika kita sudah mendapatkan sasaran tujuan kita melakukan ekspor, yaitu bisa mempersiapkan produk kita bawang merah ini dengan melihat kualitas, kuantitas, dan pengemasan. Selain itu juga terdapat kegiatan surat menyurat korespondensi ini dari buyer atau pembeli, yaitu surat permintaan atau inquiry permintaan turun harga dan pemesanan atau berkas order. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you dan sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.